Tuhan, Shalom teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam Pancasila, NKRI harga mati. Dan kembali berjumpa lagi pada sesi ini. Kita akan membahas mengenai informasi-informasi terbaru ataupun perkembangan, ya, upaya-upaya pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J. Dan sebagaimana yang Alkitab katakan, mari katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Dan karena itu sebelum sama-sama nanti kita bisa bertukar pikir membahas mengenai topik ini, saya akan share terlebih dahulu informasinya supaya kemudian topik pembahasan ini jelas ya. Jadi kita bisa sama-sama mendapatkan informasi. Dan tentunya sebagai sama warga negara yang cinta dengan institusi Polri, ya kita memberikan dukungan kepada pihak-pihak manapun ya, juga kepada pihak-pihak yang nanti ini ya akan mengurus ataupun akan menangani kasus ini ya, seperti di pihak kejaksaan ataupun pihak pengadilan. Kita support ya, agar semua mereka bisa bekerja dengan luar biasa, berasaskan pada kebenaran untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini, sehingga nanti setiap keputusan hukum yang akan diambil ini semua berasaskan pada keadilan dan sesuai dengan apa yang benar, apa yang seharusnya diambil. Oleh karena itu mari kita simak sama-sama terlebih dahulu pemberitaannya sebagaimana ada di layar Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini diberitakan mengenai Polri limpahkan berkas perkara tersangka kasus Brigadir J ke jaksa. Nah teman-teman, sebagaimana yang ada di layar ataupun di thumbnail ya, saya sengaja sertakan foto dari Pak Jaksa Agung ya, karena memang saya pikir ya, cari-cari fotonya yang mana yang kemudian bisa mewakili ya, saya pikir beliau lah ya. Karena itu mari kita simak sama-sama di sini ya. Polri mengumumkan bakal menyerahkan berkas perkara dari 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J ya, ataupun Brigadir Yosua Huta Barat ya kepada jaksa penuntut umum. Lalu teman-teman, lebih lagi dijelaskan di sini bahwa, sebentar ya, coba saya perbesar dulu teman-teman, ini nanggung sekali ya. Oke, sepertinya Inspektorat Pengawasan Umum ya, Irwasum, yang menjadi ketua tim sus ya, Polri, Komjen Agung Budi Marioto ya, Komjen Agung Budi Marioto menyatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap keempat tersangka, yakni Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Lalu di sini lebih lanjut diuraikan bahwa kemarin kita melaksanakan teman-teman. Ini kenapa ini nanggung sekali ya? Sebentar ya. Oke, coba kita lihat teman-teman di sini ya. Kemarin kita melaksanakan gelar perkara terhadap 4 tersangka ini. Insya Allah selesai ini ya teman-teman, penyidik akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka tersebut kepada jaksa selaku jaksa penuntut umum. Ya, keempat tersangka dijerat pasal 340, subsidiar 338 JO ya, jungto pasal 5 ayat 1 KUHP, lalu kemudian teman-teman ada JO juga di sini, jungto pasal 56 KUHP terkait pembunuhan berencana. Sementara itu, Inspektorat Khusus ya ataupun Irsus telah memeriksa 83, ini banyak loh, 83 personel ya terkait dugaan tidak profesional dalam menangani kasus Brigadir J. Ini dia teman-teman ya. Personel siapa di sini? Personel Polri ya. Lalu selain itu, polisi juga telah menetapkan status tersangka kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Dia dijerat dengan pasal yang sama, yaitu pembunuhan berencana. Nah teman-teman semuanya, ya kita harapkan memang ini nanti akan segera terungkap ya. Brigadir J adalah salah satu ajudan Sambo saat berstatus Kadif Propam ya teman-teman. Kalian semua sudah tahu mengenai statusnya beliau ini. Saat awal kasus diungkap, polisi menyebutkan Brigadir J tewas dalam insiden adu tembak itu teman-teman ya. Peristiwa itu dipicu dugaan ya adanya pelecehan terhadap istri Sambo, yaitu sudah ramai sekali. Tapi mari kita lihat teman-teman. Ya mungkin diantara kalian semua ada yang kemudian belum ya melihat ya mengenai pasal dari 340 ataupun kemudian 338 itu dan pasal-pasal selanjutnya. Tapi saya ingatkan bahwa di dalam pasal 340 KUHP itu ada 3 opsi ya teman-teman. Pertama itu adalah pidana mati, lalu kemudian pidana penjara seumur hidup, lalu opsi yang terakhirnya itu adalah paling lama penjara 20 tahun. Kita nggak tahu nanti ini ya bagian mana yang akan dituntutkan oleh pihak jaksa kepada para tersangka ini, ya apakah pidana mati itu ataupun kemudian penjara seumur hidup ataupun kemudian penjara paling lama 20 tahun, kita belum tahu karena kan belum dilakukan persidangan. Tetapi ini sini teman-teman, informasi-informasi tambahan ini beberapa jam yang lalu ya, di sini ada 2 adegan penembakan Yosua. Polri beda keterangan Sambo dan ini teman-teman, coba saya ini dulu ya, beda keterangan Sambo dan Eliezer ya.
Detik-detik lengkap pembunuhan Brigadir Yosua versi video animasi Polri. Mabes Polri buat dan sebar video animasi pembunuhan Brigadir J ya. Ini dia teman-teman ya. Berpaling muka saat Irjen Verdi Sambo melewatinya. Poluan baret biru ini ya menangis setelah Sambo dipecat Polri. Kita nggak tahu juga teman-teman. Ini ramai sekali kemarin saya lihat itu ya. Ya, ini dia teman-teman ya. Kepercayaan publik ke Polri kembali naik di tengah kasus Verdi Sambo ya. Mahfud, saya senang ya. Debat Deolipa soal perombakan Polri Ali Ngabalin ngoceh hingga apa teman-teman ya. Hingga diskusi boleh jangan kayak orang ini ya. Hingga mic dimatikan ya. Deolipa diskusi. Oke, teman-teman itu judul-judul beritanya saja ini. Sekarang mari kita lihat dulu perkembangannya ini. Saya pikir teman-teman ya ini menarik ya. Ada 2 adegan penembakan Yosua ini katanya keterangan Sambo ataupun Verdi Sambo dengan Eliezer ataupun yang selama ini kita kenal namanya di media sosial itu disebutkan dengan nama singkatan ya Baradae, ini katanya beda. Nah, kita belum tahu nih, dan menariknya kemarin itu kan Pak Kamarudin Simanjuntak dan juga ada satu lagi tuh ya yang merupakan tim kuasa hukum yang kemudian menyampaikan kekecewaannya karena di rekonstruksi kemarin ya pihak pengacara dari dari almarhum Brigadir J ataupun dari keluarga Brigadir J itu tidak diizinkan ya mengikuti secara langsung ataupun hadir di tempat menyaksikan proses rekonstruksi. Karena itu kemarin Pak Kamarudin bahkan di dalam pernyataannya menyampaikan bahwa mereka diusir ya. Itu juga pemberitanya sudah sangat ramai sekali. Dan ini kembali memunculkan komentar tadi sama kemarin ya, saya lihat komentar-komentar di media-media itu ya, di pembahasan-pembahasan ramai-ramai netizen menyampaikan pendapatnya terkait dengan hal seperti itu, dan kecenderungannya adalah mendukung kuasa hukum dari almarhum Brigadir J. Dan kalian teman-teman semuanya dengan berita bahwa berkas ini akan dilimpahkan ya, sebagaimana di judul tadi yang sudah kita lihat sama-sama, disampaikan di sini bahwa berkas sebentar dulu ini mana tadi ya. Polri limpahkan berkas perkara Brigadir J ke jaksa ya. Kita tunggu saja nanti hasilnya akan bagaimana ya. Teman-teman, kita sedang menantikan ini nanti kapan akan dimulai persidangan, kapan akan kemudian hal ini akan ya mulai babak baru, terutama ini yang nanti akan masuk ke ranah pengadilan. Jadi kita tunggu hasilnya nanti akan seperti apa. Dan teman-teman semuanya mungkin ada di antara kalian yang sudah mendapati informasi bahwa saya dengar ya kemarin hari apa saya dengar itu katanya Pak Kamarudin dengan tim kuasa hukum lainnya ini kan hanya akan mendampingi kasus ini sampai P21. Jadi nanti kalau sudah di pengadilan itu yang akan mendampingi di situ adalah yang kalau nggak salah yang akan mewakili pihak korban itu adalah jaksa ya, ataupun mendampingi atau bagaimana teman-teman. Tetapi yang pasti pengacara sekarang yang merupakan pengacara keluarga almarhum Brigadir J itu nantinya tidak mendampingi sampai ke pengadilan. Apakah memang aturannya seperti itu? Saya juga belum tahu teman-teman. Saya ya mungkin nanti akan coba tanya dulu ke salah satu tim kuasa hukum ya, ke Pak Martin. Ya kira-kira itu kenapa hanya sampai ke P21-nya, alasannya apa, ataupun memang ada pertimbangan-pertimbangan atau bagaimana lah aturannya teman-teman. Ya kita kurang tahu, ataupun saya secara pribadi kurang tahu mengenai prosedurnya bagaimana dan seperti apa. Tapi yang kita harapkan siapapun nantinya yang akan terlibat di dalam kasus ini dalam rangka memproses, mengungkap, membuktikan kebenaran di balik dari semuanya ini, ya kita harapkan mereka benar-benar bekerja sama dan punya hati yang baik sebagaimana yang kita ya lihat kalau di dalam perspektif iman kita orang Kristen, dan nggak tahu ya apakah punya perspektif yang lain di luar dari iman kita ya. Tetapi teman-teman, saya pikir ini merupakan nilai yang bersifat universal ya, bahwa katakannya kalau ya tidak, kalau tidak. Karena itu ya saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang peduli dan cinta terhadap institusi Polri, saya mendukung ya Pak Kapolri bersama dengan tim sus untuk kemudian membuka ini ke publik seterang benderangnya, dan juga kepada bapak-bapak jaksa nantinya ya, bapak-bapak jaksa ataupun kemudian bapak-bapak di pengadilan ya, bapak-bapak hakim ataupun ibu-ibu, bapak ibu hakim di sana yang bertugas, semoga mereka semua bisa memberikan keputusan hukum akhirnya ya yang berasaskan pada kebaikan, kebenaran dan keadilan terkait dengan kasus ini. Itu yang kemudian kita harapkan. Nanti teman-teman, saya juga akan membahas mengenai satu topik ini, katanya ya ada satu informasi terkait dengan ini ya, tapi nantilah saya sampaikan itu. Jadi semuanya teman-teman, kita dukung saja dalam doa semoga ini segera selesai ya, dan juga dukung terus dalam doa pihak keluarga almarhum Brigadir J supaya mereka kemudian tetap
tetap bersukacita dan berharap akan pertolongan Tuhan. Dan teman-teman, ya kemarin saya sempat menyaksikan memang Pak Irjen Verdi Sambo ini diberhentikan, ya, dipecat secara tidak hormat. Itu ya sedih juga sih, ya sedih juga teman-teman melihatnya. Tapi apapun itu ya sudah, kita serahkan semuanya kepada para penegak hukum, biarlah semuanya ya berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya. Terima kasih, ya, kita doakan terus teman-teman agar ini semua segera berakhir, segera selesai. Dan juga untuk keluarga almarhum Brigadir J ini juga ya sedih juga melihat mereka pasti sangat kehilangan sekali. Dan teman-teman, mari terus support mereka untuk berjuang ya dalam doa supaya mereka pada akhirnya mendapatkan kebenaran sebenarnya ada apa di balik semuanya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati, menyertai kita semua. Salam Pancasila, NKRI, harga mati.